segera dimainkan oleh Bapak pilot kita. Dari arah manakah pesawatnya bakalan terbang karena sepertinya ini akan menjadi saksi baru ternyata dari arah Blue File ke arah Railroad. Snowfall yang kita tahu adalah map bagian atas ternyata bakalan menjadi Blue Zone. Ini nggak tahu nih siapa yang akan mengamankan Blue Zone kali ini. Mostly ya, gue lihat di patch kali ini tuh Blue Zone kalau nggak di dock di Snowfall. Kalau nggak Oke. pokoknya sekitaran map atas. Jarang banget Blue Zone tuh ada di Vantage itu jarang banget di beberapa patch belakangan ini. Dan ini menarik karena ternyata Eko kayaknya mau ambil Snowfall-nya nih Bung Arman Oslip. Oke, Snowfall-nya bakalan diambil. Tapi kalau kita lihat EVOS Defense juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari Eko ya. Mereka ada di sekitaran Forest Raid dan kemungkinan setelah mereka selesai dari arah Forest Raid, mereka langsung geser juga ke arah Snowfall. Tapi kalau kita ngomongin map bagian tengah juga udah ada dua tim yang saling berdekatan, yaitu Dranix dan juga Galaxio. Mereka sudah melakukan beberapa tembakan juga, tapi karena ini masih terlalu early buat mereka, ini bakalan jadi satu yang cukup berbahaya. Tapi gue lihat tadi ada satu orang yang sudah berhasil tertumbangkan. Tapi kemungkinan karena masih terlalu jauh juga, chance buat dihidupkan ataupun di revive itu masih kebuka lebar. Masih terbuka lebar. Itu tadi Piu yang sempat kepick sama Sueb dari GLX. Tapi pada akhirnya Abax berhasil mendapatkan Thanos, player baru dari Iko. Ternyata Thanos tidak cukup pandai untuk menjaga badannya sehingga Abax berhasil mendapatkan pick off tersebut. Pick off yang cukup baik di fase early game ini tentunya. Wah, ternyata kalau kita ngomongin map bagian atas emang udah bener-bener ketebak ya. EVOS pada akhirnya juga mengambil area-area Snowfall. Padahal kalau kita ngomongin sebenarnya mereka itu tadi ada di Forest Raid. Tapi rotasi mereka itu bener-bener cepet banget. Dan mungkin EVOS Defense kalau misalkan mereka terlalu lama ada di Forest Raid, bentrokan mereka itu dengan Eko dan juga GRC. Dan sekarang bisa dibilang Snowfall menjadi kekayaan mereka. Ada yang nongol dari serang kuncai tiba-tiba langsung tidak bisa terselamatkan oleh tembakan yang cukup tajam dari seorang Sesray. Mantep banget sih, kayak itu instan delete sih. Kalau misalkan kondisinya lu lagi di tanjakan mau bawa vehicle terus juga lu nya nggak pakai Misha mungkin speednya jadi berkurang jadi speed normal itu udah pasti tumbang juga dan enak banget dari jarak segitu pakai Woodpecker. Dan sekarang kita juga akan disuguhkan Sueb yang lagi-lagi dari tadi berbuat onar, memberikan pick off-nya di area Militia. Dan juga ini lebih ke kayak perlahan mengusir secara halus untuk Dragon Phoenix agar tidak berjibaku di sini. Tapi Lord juga ternyata sudah melakukan jibaku serangannya terhadap teman-teman dari Kings Esports kali ini. Dan Kings sepertinya harus larikan diri dulu sejenak, regroup. Dan ternyata Mario berhasil mendapatkan notes. Ini ada apa Iko dari tadi playernya terpick off. Ini bahaya banget sih jujur aja buat tim Eko Esport ya. Kalau dilihat-lihat mereka langsung geser ke arah Ocean View dan tersisa Kiba sendirian. Dan posisi Kiba tadi gue lihat-lihat dia itu deket banget sama revival spot. Cuman masalahnya di Ocean View itu masih ada teman-teman dari GRC. Tapi sekarang nggak jadi masalah sih karena keempat player dari Eko Esport udah berhasil dihidupkan kembali. Jadi jangan sampai keulang lagi sih ini bahaya. Ada fight ternyata Aji. Ada fight yang masih belum selesai. Dragon Phoenix sepertinya masih belum puas karena dia akan segera membalaskan dendamnya Susana dan juga Mal di sana berhasil dapetin Yaidans. Dan juga pada akhirnya Gede di sisi lain berhasil dapetin Randy. Ada yang ikut juga join dari pecahnya perang ini. Mal berhasil dapetin Yaidans di sana terkonfirmasi walaupun korbannya adalah seorang Piu. Pada akhirnya Ses juga harus ikut campur dari persoalan yang udah terjadi dan Sueb choices. GLX harus tumbang di sana. Sangat disayangkan banget padahal tadi kalau kita ngomongin dari segi posisi Galaxio itu lebih unggul ketimbang Dragon Phoenix. Tapi karena perang mereka itu bisa dibilang terlalu lama juga, jarak jauh, akhirnya mengundang tim Ses Alpha Inc untuk join to fight. Dan karena udah pada kritis juga, resource udah lumayan terbatas, di sini situasinya bener-bener dimanfaatkan oleh tim Dranix. Jadi Dranix itu kayak cuman mancing peperangan, ketika Ses datang ya udah dia cabut sekarang. Dan harusnya posisi mereka juga lebih aman sih kalau udah geser-geser menjauh dari arah Militia. Wah, ini kalau misalkan udah asik gini tinggal gimana caranya Ses mantepin dia punya lootingan terus dia juga udah expect kayak orang yang datang dari Snowfall kan biasanya ada di puncak-puncak situ kan di high ground situ. Nah, itu yang harus di pay attention gitu ya kan sama teman-teman dari Ses. Tapi kalau ngelihat gimana Dranix juga sempet narik sampai ke railroad, ini gue penasaran sih akan seperti apa aksi selanjutnya karena di sana kan ada DG, terus di base campnya juga masih ada Aura, Reignite dan bahkan Onyx
seperti biasa akan ada di map paling ujung, tapi kali ini dia ada di ujung sebelah kanan tentunya. Ya, Dog pun juga bisa dibilang kosong ya, jadi mereka bakalan kenyang banget dari segi resource juga, tapi kalau mereka pengen coba masuk ke arah-arah karosel itu sedikit agak berbahaya karena di situ kemungkinan besar mereka bakalan ditungguin oleh 2 bahkan 3 tim sekaligus. Dranix yang ada di Railroad, kemudian di Sunset juga ada tim DG, auranya juga sudah standby di area base camp, dan mungkin untuk tim-tim yang udah ada di dalam zona mereka nggak akan terlalu banyak aksi buat melakukan rotasi. Gue penasaran banget ini bakal seperti apa IOG, karena di depannya bakal ada teman-teman dari MBR, Epsilon yang juga udah ready steady, harusnya sudah menotis keberadaan suara vehicle yang datang. Azriel sudah turun tentunya, dan pada akhirnya di sini perlu kita ingat dari resource Azriel. Ternyata dijebakan ledakan dari Besto dan YZ. Luar biasa sekali mendapatkan Azriel di sana. Langsung dihabisi, Bang juga tumbang begitu saja. Pada akhirnya tersisa 2 player dari IOG. Harus menarik diri dan juga merevive kembali 2 kawan yang sempat hilang termakan. Itu granatnya Besto bener-bener on point banget ya. Dan boleh ya? Granat dan juga tembakan yang dilepaskan oleh Bainazi itu bisa membuat tim IOG kocar-kacir dan langsung cabut aja dari area tersebut. Tapi kalau dilihat-lihat IOG kan langsung geser ke dekat-dekat revival spot. Betul. Kemungkinan besar chance buat mereka ngidupin lagi bakalan kebuka lebar, atau mungkin mereka kayak pengen gunakan token aja. Dan kalau kita lihat-lihat juga MBR ketika sudah secure kompon tersebut, ya udah mereka nggak kemana-mana karena juga bisa dibilang mapnya masih ada di sekitar mereka. Betul sekali. Cukup baik sih buat mereka. Betul sekali. Ini so far so good masih buat MBR, dan gue suka banget awareness mereka ketika mereka tahu ada suara vehicle terus habis itu langsung dilempar granatnya. Jadi dia udah ngitung timingnya ketika orang turun dari vehicle terus sampai di depan pagar situ, pas masuk ke dalam granatnya jadi nggak kenotis gitu kan. Dan betul, ternyata terjadi pick off di tempat lain, yaitu dari Iko melawan GRC. Iko Esports di sini akan berjibaku tentunya di area Fusion, dan melihat gimana GRC tadi terpick off ini akan lumayan menyulitkan karena Surya menjadi salah satu lini depan yang juga cukup berpengaruh dari teman-teman GRC. Sementara di belakang, area belakang juga bukan cuman Iko tapi ada Kings yang juga tadi sempat berjibaku dan pada akhirnya sekarang bertemu lagi dengan Island of God di sana. Sudah tertumbangkan 1 orang tapi pada akhirnya berhasil di revive kembali, dan oke, masih ditahan dulu, masih ditungguin dulu sambil menunggu dan juga menghitung momentum yang mereka punya. 1 menit yang tersisa, Arman Oslip. 1 menit yang tersisa, ketambahan dari IOG dan juga Kings. Mereka nggak dapetin zona yang cukup nyaman, tapi di sini IOG karena masih tersisa 3 orang bakalan coba mastiin area belakang cukup aman. Tapi ada satu tembakan dari seorang Lord yang berhasil mendapatkan seorang Raf. Masih ada 1 bulan digunakan untuk menutup dan melindungi 1 orang yang ter-take down, dan gua rasa di sini masih bisa diselamatkan. IOG mau nggak mau harus segera masuk ke dalam zona berikutnya karena gua rasa King juga udah lari lumayan jauh dari arah stadium. Sepakat banget. IOG harus secure zona selanjutnya at least. Dia masih ada di circle. Karena kalau misalkan dia nggak di circle, dia standby di sana. Bukan cuman Kings yang bisa jadi lawannya, tapi tim lain yang lagi berotasi yang beririsan juga. Kayak tadi yang di Fusion itu ada Iko, ya kan? Iko juga bisa melewati area tersebut. Stadium udah nggak aman lagi intinya dan berbahaya sekali tentunya. So, kita akan saksikan Onyx setelah kelar dari Dog. Dia langsung ambil tengah Sunset persis exact di tempat-tempat kincir angin tersebut, dan kita bisa lihat juga sebenarnya betapa pentingnya melihat angle view dari arah sebelah kanan. Onyx Tayo di sini udah mengambil setup untuk buka airdrop, menambah compound tambahan tentunya, dan dari sisi lain juga Onyx menjaga view lain di mana untuk aura begitu ya. Betul, karena posisi dari Onyx bisa kayak apa ya, lumayan kejepit ya. Di bawah mereka ada aura, di atas ada tim DG. Bahkan Dranix yang tadi deket-deket karosel, mereka kayak pengen coba geser ke arah kanan dan kemungkinan besar bakalan ketemu dengan tim SES Alpha Ing yang ada di sekitaran Militia. Tapi Militia, EVOS dan juga SES ini lumayan berdekatan. Jadi chance mereka buat bertarung ini bakalan kebuka lebar. Sementara dari Onyx ketika mereka udah amanin Sunside, mereka melakukan summon airdrop, ya udah mereka nggak ada alasan buat kemana-mana lagi karena udah dapetin kompon yang lumayan. Tapi kita juga perlu melihat poin sementara EVOS Divine sudah mengamankan 61 poin, jaraknya itu hampir setengah dengan poin IOG. Iya, average poinnya ya berarti dari 3 game yang udah mereka mainin ya 20. 20. Gokil banget emang, tim kelas dunia emang beda Pak. Dan sekarang kita akan menyaksikan 05 datang langsung masuk. Assalamualaikum, ngeras begitu saja. Dar masih bisa dibuka. Dulu glual yang sangat cepat sekali dari seorang ini Regi, dan pada akhirnya Bion berhasil mendapatkan 1 pick off. Gedai juga masih bisa lawan oleh seorang Bara. Masuk keluar Chrono dan Bara breakthrough mendapatkan 2 player. Sisa Bion dan juga Rasya masih punya
Lul dan juga hand cannon tentunya. Oh, berhasil digocek oleh seorang Ray. Dan Beyond dalam bahayanya dengan MP40 yang coba langsung digerus terus. Dan reload time-nya udah ditungguin sama Ses. Alpha Ing, sisa 1. Adik Rasya, bisa apa? Karena Rasya menggunakan sniper yang juga udah ternotis sama satu player lagi dari Ses. Oh my god, masih ada Glual ternyata untuk menggunakan vending machine. Dan Rasya masih sempatkah dia menggunakan vending machine tersebut, di mana masih bakal ditungguin dan juga udah terponis begitu saja. Rasya still have a chance to escape, dan pada akhirnya dihajar di jarak dekat itu dengan shotgun 6 berhasil dapat, tapi EVOS tidak semanis itu perjuangannya, harus tumbang di posisi ke-11 dan Ses pada akhirnya yang berhasil memenangkan fight-nya. Padahal tadi kalau kita lihat dari arah EVOS Immortal dengan Mr. 05 menggunakan vehicle-nya, dia nabrakin ke arah salah satu player dari SES. Dan kebetulan satu orang dari SES itu emang sudah ter-take down. Dan chance buat EVOS memenangkan pertarungan itu memang kebuka lebar. Tapi karena ada satu inisiasi yang cukup bagus dan pembalikan keadaan yang dilakukan oleh SES Alpha Ing, membuat tim dari EVOS Divine harus berkurang satu persatu playernya. Dan mungkin Rasya itu pengen coba pakai vending machine yang ada di sana, dia juga udah nge-pop up duel, tapi sayangnya mungkin koinnya nggak terlalu cukup untuk membangkitkan teman-temannya, dan pada akhirnya dia harus kejepit karena diajar sama teman-teman SES. Ya itu tadi kelihatan banget. Dia di depan vending machine tapi lo nggak ada yang ke-respawn, berarti koinnya kurang tuh, koinnya kurang. Tapi itu pasti terjadi ya Bung Arman ya, mengingat apa yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS, dan gue yakin EVOS tuh nggak expect Rasya yang ditujukan untuk megang koin gitu, karena Rasya emang orang yang paling bisa save gitu ya kan, betul. paling jauh gitu ya kan. Tapi ternyata harapan terakhir dari EVOS Divine tadi barusan itu di Rasya, yang mana Rasya lagi nggak megang koinnya tuh. Nggak mungkin lo di Snowfall tuh punya Blue Zone, koin lo dikit itu nggak mungkin. Betul. Tapi koinnya pasti sama teman-teman yang lain, entah itu sama Beyond, Taitomer Regi gitu ya kan. Bisa dibilang kayak gitu ya, koinnya nggak ada di Rasya kebetulan, dan posisi dari Rasya tadi kayak bener-bener gak diuntungkan. Atau mungkin dia sebenarnya punya koin 1 nih buat ngidupin satu orang, tapi kebelinya Glual. Siapa tahu kayak gitu kan, nggak tahu juga ya kan. Bisa jadi. Tapi di sini ya kalau kita ngomongin Militia, setelah Ses tadi sempat adu mekanik yang lumayan keras banget dengan tim EVOS Divine, sekarang posisi Ses sudah berdekatan juga dengan tim Dranik, gak kalah dekat dengan MBR dan juga IOG yang sebentar lagi akan melakukan fight. Ya, sepertinya sudah ada percobaan kedua dari IOG, apakah bakal berhasil atau masih sama hasilnya kayak yang tadi. Tapi kalau kita lihat pelang pelontar, untung ada sigap siaga yang sangat baik dari seorang Besto dengan lemparan grenade dan juga Chrono di waktu yang tepat. Sementara ada Sense Shockwave datang mengincar siapapun player yang tersisa, dicari di mana letak dari celah-celah jendela. Oke, kelihatan Valdo di depan mata sana, bakal coba langsung diajar, masih punya gol bagus sekali, tapi pada akhirnya masih masuk ke dalam Chrono dan udah dibuka juga. Lord bakal coba diincar di sini, 2 player bakal coba di cover dulu. Pada akhirnya masih ada Bang juga dari belakang Bizon, tapi Bang masih berhasil selamat. Enggak juga ternyata, karena bakal ada Valdo dan juga Kimsi di sana. Ternyata sisi lain Dragon Phoenix tumbang dan sekarang sisa Lord sama Jafra aja. Harapan terakhir dari seorang Lord IOG tidak baik-baik saja, 0 gol, dan pada akhirnya Island of God juga harus dimakan oleh MBR Epsilon kali ini. Tapi masalahnya sekarang MBR Epsilon bakalan coba berhadapan dengan tim Eko Esport yang sudah mendekati peperangan. Dua satu pelontar berhasil mendapatkan seorang Besto, mulai terculik satu persatu. Tapi di sini Gus masih menyadari satu orang dan coba ditembak lagi. Kimsi sudah tidak bisa diselamatkan. 3 orang yang tersisa bakal coba beradu mekanik, sementara Kucai dengan satu pisau ternyata memulangkan MBR Epsilon di posisi yang ke-8. Oh my god, fight yang lumayan panjang sekali. Itu mainnya Eko sih datangnya enak banget. Dia tinggal predik di blank space-nya teman-teman dari MBR. Dia lontarkan pelontarnya dan Dudes tadi permainannya udah cukup membuat kemenangan untuk momentum tadi. Karena dia dapat 2 orang dengan ledakan yang dia miliki. Dan sekarang tersisa 7 tim Arman No Sleep dan juga Aura yang kayaknya bakalan sulit untuk masuk ke zona selanjutnya. Bahkan Onyx juga masih cukup berani menunjukkan nyalinya, dia mencegat pergerakan dari DG Esport. Depan mata bakal coba langsung lempar grenade di mana MediGP berhasil dapetin 1 guns di arah belakang, tapi depan mereka adalah Onyx, jadi mereka harus fokus sama Onyx. Udah kelihatan tukar-tukaran, lempar nice grenade dan juga grenade break yang sudah terjadi. Revonnya jatuh lebih dulu, bakal coba langsung di-handle, tapi MediGP bakal jadi korban berikutnya, di mana Garage bakal tumbang menjadi Antriki juga berbahaya. Tayonya malah jatuh. Aimgad datang, ternyata juga sulit kondisinya. Aimgad masih menjadi kesempatan untuk Onyx, Olympus dan
Oh my god, tersisa Zeng aja harapan terakhir dari Onyx Olympus sendirian. Dan Adrian bakal coba menyelinap. Niki Miki, jambul ambil. Tapi itu bukan ide yang bagus karena dari kejauhan ada Mario. Dan ternyata Onyx Olympus harus dihabisi di peringkat ke-7. Begitu juga dengan Aura Ignite di peringkat ke-6 Alma No Sleep. Oh my god, ini sangat disayangkan sekali, tapi fightnya masih juga berlanjut. Dan DG Esport juga harus dipulangkan di posisi kelima. Bahkan saudara esportnya tumbang di posisi keempat. Tersisa 3 tim lagi. Jujur aja tadi kalau misalkan dilihat perangnya memang bener-bener chaos banget. Tapi kalau diingat-ingat sebenarnya Aura tuh bisa rotasi dengan cukup aman. Masalahnya adalah ada perangnya tim Onyx dan juga DG membuat mereka tuh harus kemakan sama zona yang lumayan sakit juga. Iya. Tapi PR Aura menurut gua masih sama dari tadi, kayak dia kadang terlalu lama menunggu momentum sehingga dia malah kesulitan sendiri masuk dalam zona yang harusnya bisa dia dapatkan. Dan sekarang giliran 3 tim yang akan berlaga. Eko Esports kali ini dia akan juga nyambut siapapun yang mencoba datang. Di antaranya ada JRC di sana. Kiba masih standby, tapi harus ingat Kiba menolong temannya dengan segera. Masih bisa diamankan sejauh ini, tapi perlu diperhatikan juga karena serangan dan gempuran juga datang bukan cuma dari arah kiri tapi dari arah sebelah kanan. Ada teman-teman dari Kings Esports juga siap menyambut dan juga melawan para player dari Eko. Oh my god, T-Rex di sana menjadi satu big deal pertama untuk Eko. Menilai pergerakan dari Kings dan langsung ditumbangkan. Dan Dudes lagi-lagi berulah, Rehannya jatuh ke knock di sana, bakal coba langsung diadu. Ayo Dudes bersama Kucai bakal berkolaborasi untuk menghancurkan Global Mirik teman-teman dari Kings. Kings yang tumbang, sisa JRC. 4 lawan 4, pembuktian Alpine. Siapa yang akan mengamankan Alpine di map pertama kita? Match pertama, lemparan grenade menuju ke arah Kiba. Masih bakal kebakar-bakar. JRC, Eki, kenok sendirian di belakang Lim kejauhan. Gak mungkin lempar granat, tapi pada akhirnya masih mungkin dapat Thanos. Masih ada Lim, bakal coba di-cover sama Mario. Mario juga bakal langsung siap maju dengan shotgunnya. Oh, kalah pick lawan Kiba dan juga Kucai. BKB bagus dan masih berhasil diincar dan diculik oleh seorang Lim. Tapi Kiba masih dapat kesempatan untuk mendapatkan heal kembali. Sampai akhirnya Eko berhasil mendapatkan Boya. Boya for Eko Esport. Tapi tadi jujur aja gue sangat menyayangkan